maaf, itu jangan dipercaya. Ya, percaya sajalah apa yang dia omongkan, tapi kan apakah bisa orang Kristen yang mantatin Al-Quran dengan cara meminta maaf tidak ditangkap polisi? Pasti sudah ditangkap sebelumnya. Inilah ketidakjujuran sikap kepolisian di Indonesia sebagai pengawal keadilan, sebagai alat keadilan di Indonesia. Nggak ditangkap. Apalagi masalah eh, eh, penistaan agama itu kan atas laporan. Ada yang melaporkan, atas pengaduan. Kalau nggak diadu, ya sama. Apalagi mereka mayoritas. Mayoritas tidak akan ditangkap oleh polisi. Mayoritas bebas melakukan apa saja untuk hal-hal yang kayak begitu. Nah, inilah ketidakadilan hukum di Indonesia. Orang yang membakar gereja cukup dengan materai Rp6.000. Sekarang materai sudah Rp10.000 di Indonesia. Cukup dengan materai, damai begitu saja tanpa proses hukum. Tapi coba ada yang membakar masjid. Oh, larinya kemana-mana. Begitulah perlakuan hukum di Indonesia sampai hari ini tidak bisa dipercaya. Bukan tidak menerima permintaan maaf Agustan. Semua orang Kristen itu pasti akan menerima minta maafnya Agustan. Semuanya, apalagi pendeta, pasti meminta maaf. Tetapi yang menjadi sisi pembicaraan saya, sisi pembahasan saya malam hari ini, siang di Indonesia, adalah sejauh mana penegakan hukum di Indonesia ini. Dia jelas-jelas menghina lambang kekristenan. Dia pantatin Alkitab. Nah, ini sudah banyak sekali nih videonya, sudah beredar viral sekali permintaan maafnya ini. Saya emosi, saya tidak bisa menahan diri dan saya jengkel bener dengan apalagi video-video yang terakhir itu kan dikirimi banyak orang saya. Menurut Ko Agus gimana nih pendapatnya? Saya nggak bisa terima waktu itu ya. Jadi saya langsung melakukan hal yang tidak pantas karena sekali lagi tidak. Dia katanya minta maaf kepada umat Islam bahwa apa yang dilakukan oleh Agustan itu adalah mewakili umat Islam di dalam menghina Alkitab. Oke, masuk akal juga. Tetapi lebih daripada itu, bukan saja mantatin Alkitab, membakar gereja, membunuh orang Kristen, itu baik. Di dalam Al-Quran itu yang saya katakan 300 itu, bukan mantatin Alkitab, Agustan. Membunuh. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan. Bahkan membunuh kamu adalah berbuat bakti kepada Tuhan. Jadi dianggap membunuh orang Kristen itu berbakti. Persis apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Yang diramalkan, yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Lalu mau ngomong apa kamu Agustan? Minta maaf sekalipun. Itu adalah kelakuan agama kamu kok. Kitab suci kamu itu yang menyuruhnya, memerintahkan membunuh orang-orang non-Islam, membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen. Itu sudah perintah Al-Quran. Makanya saya minta untuk Menteri Agama supaya menghapus 300 itu. 300 itu diantaranya. Loh, kalau kamu minta maaf kepada umat Islam Indonesia, itu menurunkan derajat agama kamu. Kalau kami dibunuh itu sudah biasa.
Sejak berabad-abad orang Kristen itu mengalami penganiayaan. Kristen Ortodok Romania, Herzegovina, itu 1,5 juta orang Kristen mati di bawah bendera Turki Utsmani. Penyerbuan ke Eropa itu memakan banyak korban. Lo tiba-tiba kamu minta maaf hanya ngentutin Alkitab. Nggak ada itu minta maaf itu. Kalau saya memang tidak perlu minta maaf menghina ajaran Muhammad, menghina Al-Quran. Karena Allah itu nggak ada. Hanya karangan Muhammad. Allah SWT itu karangan Muhammad. Buatan Muhammad. Jibril itu nggak nyata di dalam ajaran Islam. Jibril, Allah, Muhammad itu satu orangnya. Trinitas. Trinitas di dalam Islam itu Allah, Jibril, Muhammad. Mengatasnamakan Allah untuk kepentingan pribadi Muhammad. Mau kawin dengan anak kecil. Ini diperintah Allah. Saya bermimpi. Mimpi katanya. Ngawinin Aisyah. Umur 6 tahun. Lagi main boneka. Ya orang tua Aisyah nggak bisa nolak. Karena mimpinya itu. Karangan dia. Makanya antara Allah, Muhammad, dan Jibril itu kong kali kong. Antara dia dan lalu ditulis oleh anak buahnya. Gimana saudara? Itu satu. Kalau saya yang mantatin Al-Quran, apakah nggak akan ditangkap oleh polisi? Oh, langsung ditangkap. Lu minoritas sudah menghina Al-Quran. Kitab suci umat Islam sedunia. Kalau saya di Indonesia ditangkap sama polisi. Nah inilah masalahnya. Masalahnya itu di situ. Ketidakadilan alat hukum, penegakan hukum di Indonesia, sampai Somad sekarang tetap bebas. Saya ngomong berkali-kali tetap tidak ada perubahan. Apa yang diharapkan dari situ? Jika pelaku hukumnya saja tidak ditangkap. Nah sekarang dengan omongan Agustan ini, apakah polisi juga akan menangkap Tamparagi? Kalau Tamparagi smart, logika bagus, dasar ada, semua yang ditulis oleh Tamparagi itu bagus semuanya. Nggak ada ulama yang mampu menahan kebenaran apa yang disampaikan oleh Tamparagi. Semua tertulis, semua terbukti. Nah, ditampilkan bukti-bukti itu. Yang tidak ada satupun yang berani menolak apa yang dikatakan oleh Tamparagi. Video-videonya itu. Dan yang membuat video saya, yang bikin channel saya ini Tamparagi. Saya kenal persis Tamparagi. Keluarga dan saudara-saudaranya itu. Sekarang, tiba-tiba lu emosi. Jangan emosi dong. Sekarang mestinya kamu emosi dengan saya, Agustan. Kamu nggak bisa lagi emosi, nahan emosi karena omongan saya. Coba hadis-hadis yang saya ungkap, ayat-ayat yang saya bacakan, itu tertulis semua. Lalu kamu bilang nanti, oh tafsirannya nggak sesuai. Itu saya tafsirkan sesuai dengan otak, kemampuan zaman modern. Juga tidak pernah bersalah dengan tafsir manapun.
Dan itu ayat-ayat yang jelas. Ayatum muhkamatun. Itu nggak perlu repot-repot. Ayat-ayat tentang hukum tidak perlu ditafsirkan. Karena jelas ayatnya. Ayat-ayat yang mutasyabihat, yang susah difahami, boleh kamu bikin tafsir. Ayat tentang bunuh diri, bom, itu nggak perlu ditafsir. Tentang teror, bunuh orang, masa ditafsirkan? Potonglah tangan keduanya, itu ayat hukum. Tangan yang dipotong, bukan rambut. Abi potong rambut, itu rambut, potong rambut. Bukan potong tangan. Itu ayat jelas. Kalau polisi Indonesia tetap membiarkan keadaan seperti ini, apalagi polisi, dia sudah minta maaf. Ngaco polisinya. Polisi yang tidak, sebuah lembaga yang dikuasai oleh kejahatan, oleh mafia. Somad nggak pernah ditangkap. Yang saya tahu sudah 4 kali dilaporkan, nggak ditangkap sama polisi. Alasannya apa? Kabar Reskrim bilang, wah ini berat untuk menangkap Somad karena dia punya pengikut banyak. Nah, lo polisi takut dengan pengikut Somad yang banyak. Giliran minoritas dipermainkan. Anak Batak dihukum setahun tanpa menghadirkan Julius HMC yang melapor itu. Ini juga kejahatan polisi. Polisi yang tidak memiliki etika dan tidak punya moral polisinya. Polisi Indonesia. Ya, berbicara tentang institusi polisi yang hanya berani nangkap yang lemah, yang nggak ada ini. Sudah berapa itu channel-channel Kristen sudah ditutup sama polisi. Ini kejahatan Pak Polisi. Anak rohani saya sudah berapa orang itu channelnya ditutup. Polisi nggak boleh begitu dong, ngancam-ngancam orang. Tetapi kalau dengan model Agustan seperti ini, lalu minta maaf, sudah minta maaf, apakah polisi juga akan menerima minta maafnya kalau Saifuddin Ibrahim yang mantatin Al-Quran? Nggak akan diterima, masuk penjara. Yang penting tangkap dulu, nanti urusan belakangan. Berapa bayarnya dulu, dibebaskan. Bebasnya berapa? Semua itu ada uangnya. Itu yang kedua, masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, tidak sesederhana itu. Agustan meminta maaf gampang sekali. Gampang sekali meminta maaf. Tetapi juga orang Kristen pasti dengan gampang memaafkan siapapun. Ini saja renungan untuk Pak Polisi agar memberlakukan hukum yang benar di Indonesia. Jangan semau kamu polisi. Kabar Reskrim yang mengawal masalah ini. Channel saya nggak bisa ditutup sama Menko
Menteri Komunikasi Informasi. Nggak bisa. Punya Yahudi. Punya Yahudi, Pak Polisi. Pak Mahfud. Ini punya Yahudi. Nggak bisa sembarangan mau nutup aja. Walaupun YouTube saya yang ini, channel ini nggak menghasilkan uang sama sekali. Tapi ini saya akan pakai untuk khutbah-khutbah saya ke depan. Khutbah Jemaat Al-Qudus. Saya akan membahas Kristen Islam. Dan saya akan ibadah seperti itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.